Kamu ngerasa malas setiap hari, rasanya stuck, lihat tugas numpuk, tapi badan nggak mau gerak. Kamu scroll HP tanpa tujuan, waktu terus jalan, dan kamu makin merasa bersalah. Tenang, kamu nggak sendiri. Tapi, gimana kalau aku bilang ini semua bukan salahmu? Bukan karena kamu pemalas atau kurang niat. Ini soal cara kerja otakmu, mungkin masalahnya bukan di kamu, tapi di otakmu yang sebenarnya lagi kelelahan. Kita sering salah kaprah, mengira rasa malas itu artinya kita kurang motivasi. Salah basa. Kemalasan itu sebenarnya sinyal kalau energi mental kita lagi sekarat. Coba bayangin, otakmu itu kayak baterai smartphone. Setiap kali kamu mikir, bikin keputusan, bahkan sekadar milih mau makan apa, itu semua menguras baterai otakmu. Dari mulai bangun pagi, milih baju, balas chat, sampai mikirin kerjaan, semuanya butuh energi. Jadi, saat kamu merasa malas di sore hari, itu bukan karena kamu tiba-tiba jadi pemalas. Itu karena baterai otakmu sudah lobat setelah seharian mengambil ribuan keputusan kecil. Otakmu lelah mengambil keputusan, bukan malas bekerja. Jadi, stop menyalahkan diri sendiri. Yang kita butuhkan bukan ceramah motivasi, tapi strategi cerdas untuk menghemat dan mengisi ulang energi mental kita. Ini bukan soal motivasi, ini soal psikologi. Jadi, gimana cara kita ngakalin otak yang lagi capek ini biar mau gerak? Jawabannya simple, jangan lawan, tapi akali. Kenalin, namanya aturan 2 menit. Aturan ini diciptakan oleh David Allen, seorang pakar produktivitas, dan dipopulerkan oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habit. Konsepnya sederhana banget. Kalau sebuah tugas bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang juga. Jangan ditunda, jangan dimasukkan ke to-do list, langsung kerjakan. Tapi, ada cara lain untuk menggunakan aturan ini. Untuk tugas yang lebih besar, pecah jadi versi 2 menitnya. Mau nulis buku, jangan pikirin nulis 1 bab. Cukup buka laptop dan tulis 1 kalimat. Mau olahraga, jangan mikirin lari 5 kilometer. Cukup pakai sepatu olahragamu. Mau bersih-bersih rumah, jangan bayangin rumah kinclong. Cukup ambil 1 baju kotor dan taruh di keranjang. Kenapa ini berhasil? Karena hambatan terbesar untuk memulai sesuatu adalah langkah pertamanya. Otak kita benci sama hal-hal besar dan menakutkan. Tapi kalau kita bilang, "Hei otak, kita cuma butuh 2 menit kok." Otak akan berpikir, cuma 2 menit? Gampang. Ini menghilangkan tekanan dan membuat kita lebih mudah untuk memulai. Ajaibnya, setelah 2 menit itu, seringkali kita jadi keterusan. Momentum sudah terbangun. Jadi, jangan mulai besar. Mulai kecil. Bahkan, mulai dari sesuatu yang terasa terlalu kecil. Ada satu kesalahan fatal yang sering kita lakukan saat mau berubah. Kita bilang ke diri sendiri, aku harus jadi orang yang rajin, atau aku harus berhenti malas-malasan. Kalimat-kalimat ini terdengar bagus, tapi nggak efektif. Kenapa? Karena otak kita nggak percaya sama niat. Otak kita percaya sama tindakan. Kamu bisa bilang 1000 kali kalau kamu mau jadi penulis. Tapi kalau kamu nggak pernah nulis, otakmu akan tetap menganggapmu sebagai orang yang cuma berangan-angan. Disinilah kekuatan identitas De Vrij. Daripada fokus ke hasil, fokuslah untuk membangun identitas baru melalui tindakan kecil. Jangan bilang, aku harus olahraga. Lakukan 1 push-up dan katakan, aku adalah orang yang tidak pernah melewatkan olahraga. Jangan bilang, aku harus baca buku. Baca 1 halaman dan katakan, aku adalah seorang pembaca. Setiap kali kamu melakukan aksi sekecil apapun yang sejalan dengan identitas yang kamu inginkan,
Kamu sedang memberikan bukti nyata kepada otakmu. Kamu sedang memberikan suara untuk tipe orang yang kamu inginkan. Satu tindakan kecil itu seperti satu suara. Semakin banyak suara yang kamu kumpulkan, semakin kuat identitas barumu tertanam. Otakmu akan mulai percaya, oh, ternyata aku memang orang yang konsisten bergerak. Satu aksi kecil bisa mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Dan perubahan identitas inilah yang akan membuat kebiasaan baru bertahan selamanya. Sekarang, mari kita jujur. Godaan terbesar di zaman sekarang itu apa? Yap, benda persegi panjang yang selalu ada di genggaman kita. Smartphone. Kita sering bilang, aku harus lebih kuat melawan godaan scroll TikTok. Atau aku harus punya tekad baja buat nggak buka Instagram. Tapi faktanya, melawan godaan itu sangat melelahkan. Ingatkan soal baterai otak. Setiap kali kamu menahan diri dari godaan, kamu sedang menguras energi mentalmu. Orang-orang yang paling disiplin di dunia bukanlah orang yang punya tekad super, tapi mereka adalah orang yang paling pintar dalam merancang lingkungan mereka. Mereka nggak melawan godaan, mereka menghilangkannya. Mau fokus kerja? Jangan taruh HP di meja, taruh di ruangan lain di dalam loci, atau matikan notifikasinya. Mau makan lebih sehat? Jangan simpan camilan tidak sehat di rumah. Kalau nggak ada, kamu nggak akan tergoda. Prinsipnya adalah membuat hal baik jadi mudah dilakukan dan membuat hal buruk jadi sulit dilakukan. Hapus opsinya. Kurangi jumlah keputusan yang harus kamu buat. Semakin sedikit godaan yang kamu lihat, semakin banyak energi mental yang bisa kamu alokasikan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Jangan jadi pahlawan yang mencoba melawan naga godaan setiap hari. Jadilah arsitek cerdas yang membangun benteng agar naga itu tidak bisa masuk sama sekali. Otak kita itu suka banget sama pola dan kebiasaan. Mereka nggak suka kejutan atau hal-hal yang butuh banyak pemikiran. Inilah kenapa kita butuh yang namanya ritual awal atau trigger. Ritual ini adalah serangkaian tindakan kecil yang kamu lakukan tepat sebelum memulai sebuah kebiasaan atau tugas. Fungsinya apa? Sebagai tombol on untuk otakmu, ritual ini memberi sinyal, "Hey, siap-siap ya, kita akan melakukan ini sekarang." Contohnya, kalau kamu mau mulai kebiasaan menulis setiap pagi, ritualmu bisa jadi bangun, minum segelas air, seduh kopi, lalu duduk di meja kerja. Setelah kamu mengulangi ritual ini berkali-kali, otakmu akan secara otomatis menghubungkan kegiatan menyeduh kopi dengan waktu untuk menulis. Kamu nggak perlu lagi mikir, nggak perlu lagi motivasi. Tubuhmu akan bergerak sendiri. Ritual ini menghilangkan proses pengambilan keputusan yang melelahkan. Kamu nggak lagi bertanya pada diri sendiri, enaknya nulis nggak ya hari ini? Kamu cukup melakukan ritualnya, dan sisanya akan mengikuti. Ritual ini bisa apa saja. Mau olahraga, ritualnya bisa ganti baju olahraga dan pasang headphone. Mau meditasi, ritualnya bisa nyalain lilin aromaterapi. Ciptakan ritual sederhanamu sendiri. Otak menyukai pola, bukan kejutan. Beri otakmu pola yang jelas, dan dia akan bekerja untukmu, bukan melawanmu. Teknik ini mungkin terdengar sedikit pesimis, tapi sangat ampuh. Namanya visualisasi negatif atau fear setting. Biasanya, kita disuruh membayangkan kesuksesan kan? Bayangin, kamu sudah mencapai tujuanmu. Itu bagus, tapi kadang nggak cukup kuat untuk mendorong kita bergerak. Sekarang, coba sebaliknya. Coba luangkan waktu 5 menit, pejamkan mata. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Tapi dengan satu syarat, tidak ada yang berubah dari hidupmu. Kamu masih menunda-nunda pekerjaan yang sama. Kamu masih punya kebiasaan buruk yang sama. Kamu masih merasa tidak puas dengan dirimu yang sama.
Rasakan emosinya. Apa yang kamu lihat? Mungkin kamu melihat dirimu terjebak di pekerjaan yang tidak kamu sukai. Mungkin kamu melihat hubunganmu dengan orang lain merenggang. Mungkin kamu melihat kesehatanmu menurun. Bagaimana perasaanmu? Penyesalan, kekecewaan, rasa. Tujuan dari latihan ini bukan untuk membuatmu depresi. Tujuannya adalah untuk menyadarkanmu tentang harga yang harus dibayar dari kemalasan dan tidak adanya tindakan. Rasa nyaman menunda-nunda hari ini bisa jadi adalah sumber penyesalan terbesarmu di masa depan. Rasa takut akan konsekuensi negatif ini seringkali bisa menjadi bahan bakar yang jauh lebih kuat daripada sekadar impian akan kesuksesan. Jadi, tanyakan pada dirimu, bagaimana jika hidupku tidak berubah sama sekali? Terkadang, melihat skenario terburuk adalah cara terbaik untuk memastikan hal itu tidak pernah terjadi. Salah satu alasan utama kita malas adalah karena imbalannya terasa terlalu jauh. Otak kita didesain untuk mencari kesenangan instan. Otak nggak peduli dengan hasil bagus yang baru akan kita dapatkan 6 bulan lagi. Otak maunya hadiah sekarang juga. Inilah kenapa scroll media sosial itu sangat adiktif. Setiap scroll memberikan dopamin, hormon kebahagiaan, dalam dosis kecil. Kita bisa manfaatin sistem ini untuk kebaikan kita sendiri. Caranya, beri hadiah untuk dirimu sendiri tepat setelah kamu memulai atau menyelesaikan sebuah tugas, bukan sebelumnya. Ini disebut temptation bundling atau penggabungan godaan. Kamu suka dengerin podcast? Hanya izinkan dirimu dengerin podcast saat kamu lagi olahraga. Kamu suka minum kopi enak? Jadikan itu hadiah setelah kamu menyelesaikan 25 menit kerja, fokus dengan teknik Pomodoro. Aturannya, mulai dulu baru dapat hadiah. Bukan sebaliknya, dengan cara ini, otakmu akan mulai mengasosiasikan tugas yang membosankan itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Otakmu akan berpikir, oh, kalau aku mau dapat kopi enak itu, aku harus kerja fokus dulu 25 menit. Oke, ayo lakukan. Hadiahnya nggak perlu besar, bisa sesederhana senyum puas, mencoret daftar tugas, atau sekadar bilang ke diri sendiri, kerja bagus. Otak butuh alasan cepat untuk bergerak. Beri dia alasan itu. Pada akhirnya, setelah semua tips dan trik ini, ada satu kebenaran yang harus kita terima. Rasa malas itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ada hari-hari di mana kamu merasa sangat tidak termotivasi. Akan ada hari-hari di mana kamu lebih memilih untuk rebahan daripada melakukan apapun. Dan itu tidak apa-apa. Menerima kemalasan bukan berarti menyerah padanya. Justru sebaliknya, menerima kemalasan berarti melepaskan tekanan untuk menjadi sempurna. Kamu tidak perlu menunggu mood yang tepat untuk memulai. Kamu tidak perlu merasa super semangat untuk mengambil langkah pertama. Kamu bisa merasa malas dan tetap memulai. Kamu bisa merasa ragu dan tetap menulis satu kalimat. Kamu bisa merasa lelah dan tetap memakai sepatu olahragamu. Kuncinya adalah memisahkan perasaanmu dari tindakanmu. Akui perasaanmu, oke, aku merasa malas hari ini. Lalu, tetap lakukan versi 2 menit dari tugasmu. Kamu tidak perlu mengalahkan rasa malas. Kamu hanya perlu bergerak bersamanya. Kamu tidak perlu sempurna untuk bergerak. Yang kamu butuhkan hanyalah satu langkah kecil. Disiplin sejati itu bukan soal menjadi keras pada diri sendiri. Disiplin sejati itu adalah tentang menjadi konsisten. Sekecil apapun langkahnya, terutama di hari-hari saat kamu tidak menginginkannya. Simpan video ini. Jadikan pengingat dan mulai dari 2 menitmu hari ini juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.